Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Ahmad Hashim Wibisono, CEO dan founder dari Mediscare, pusat perawatan luka dan nursing center di kota Malang. Oke, masih bersama channel kami yang selalu memberikan konten-konten edukatif ya, dan bermanfaat serta aplikatif untuk teman-teman semua. So, kali ini kita mau bahas apa nih? Salah satu jenis luka kronis ya, yang paling sering terjadi, yaitu luka tekan, atau yang sering disebut dekubitus. Ada juga yang menyebutnya pressure injury gitu ya. Nah, kita akan coba nih dalam konten kali ini mengupas poin-poin penting dan krusial apa aja dalam merawat luka tekan supaya hasilnya itu bisa optimal. Gitu ya teman-teman ya. Pasti kalian punya pengalaman nih perawatan luka tekan ya. Coba ketik di komentar ya seperti apa pengalaman kalian dan penyulit-penyulit yang akan dijumpai. Kita akan bahas tuntas di sini dan pastikan Anda stay tune terus sampai akhir video. Oke, luka tekan ya pada intinya adalah suatu kerusakan integritas kulit dan jaringan ya yang muncul akibat penekanan terus-menerus pada permukaan tubuh, terutama pada bagian dengan tonjolan tulang. Jadi paling sering luka tekan ini memang ditemukan di bagian belakang tubuh pasien yang tirah baring atau bed rest lama. Lokasi paling sering muncul luka ya di sakrum, kemudian di pinggang ya atau trochanter, kemudian di tumit, di siku serta di skapula belakang. Gitu ya teman-teman ya. Area-area ini memang area yang banyak tonjolan tulang. Nah, ngomongin tentang tekanan dan bed rest lama nih. Berarti kalau kita ketemu pasien dengan luka tekan, nggak mungkin pasiennya itu tanpa penyakit penyerta atau komorbid. Nah, pasti ada suatu kondisi yang cukup berat yang menjadikan pasien ini akhirnya tidak bisa mengganti posisi secara mandiri. Paling sering apa penyebab luka tekan? Pertama pasti stroke. Nah, itu ya. Yang kedua bisa jadi trauma pada muskuloskeletal, pada tulang atau otot. Contohnya apa? Pasien dengan trauma spinal, tulang belakang, vertebrae. Nggak bisa nih ganti posisi. Atau pasien dengan fraktur pada tulang-tulang besar, fraktur femur gitu ya, fraktur pelvis. Nah, itu sering jadinya imobilisasi terus resiko apa? Bed rest total dan dekubitus. Gitu ya. Kondisi lain yang sering bikin adalah kelemahan fisik pada lansia, gitu ya. Ada juga pasien kami itu yang bed rest lama karena gagal jantung stadium lanjut. Ya, jantungnya nggak mampu mengkompensasi sehingga akhirnya setiap aktivitas fisik itu meningkatkan beban jantung. Nah, kondisi-kondisi ini ya yang sering menyertai pasien dengan luka tekan, gitu ya. Nah, terus penyulitnya apa yang sering muncul? Nah, biasanya pasien kalau sudah bed rest lama gitu ya, akan muncul beberapa problem. Yang paling sering berkaitan dengan eliminasi, ya, inkontinensia. Buang air kecil, buang air besar, personal hygiene nggak optimal, ya, akhirnya mengenai area luka, membuat luka sulit sembuh. Yang kedua, tidak jarang adalah faktor nutrisi. Nah, ini yang penting ya. Karena pasien minim bergerak ya, akhirnya nafsu makan menurun, peristaltik melambat. Intake nutrisi menjadi jelek. Kondisi nutrisi yang jelek bisa diperparah dengan masalah neurologis, ketidakmampuan menelan, gitu ya. Sehingga pasien harus mendapatkan nutrisi via NGT, misalkan ya, dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, kondisi-kondisi ini akhirnya seolah-olah bersinergi gitu ya. Sudah bed rest lama, tekanan terus-menerus, penyakit komorbid yang juga memperberat penyembuhan, faktor nutrisi. Nah, semuanya ini terjadi pada satu pasien yang sama mengakibatkan terjadinya apa? Delay dalam penyembuhan. So, what should we do nih? Nah, gitu kan sekarang problemnya. Berarti kita sebagai seorang praktisi perawatan luka, apa saja yang harus kita perhatikan untuk bisa memperoleh progres yang optimal dalam perawatan luka tekan. Nah, number one, poinnya adalah pertama memang kontrol infeksi dulu teman-teman. Ya, jadi kita harus melakukan berbagai upaya untuk mengatasi infeksi yang terjadi pada luka, serta mencegah terjadinya infeksi berulang. Seperti yang sudah kita bahas tadi, infeksi bisa muncul karena pasien inkontinensia nih, kena PHK atau kena BAB. Jadi dibutuhkan proteksi ya, perlindungan pada area luka biar nggak kena BAK atau BAB.
Terus juga berikan antiseptik wound cleanser, pencuci luka. Ya, contohnya yang menjadi standar di Pedicure, pencuci luka dengan bahan aktif nano silver, silvosep. Kualitas baik dengan harga yang terjangkau. Gunakan juga balutan antimikrobial untuk mengatasi infeksi yang ada. Nah, itu syarat yang pertama. Apa tadi? Atasi infeksi. Syarat yang kedua adalah bersihkan jaringan mati. Nah, ketika kita menjumpai luka dengan jaringan mati ya, nekrotik atau SLAF. Nah, berarti kita harus mampu melakukan safe debridement. Bagaimana membuang jaringan mati tanpa melukai jaringan yang sehat. Kita bisa menggunakan autolysis, mechanical, hingga enzimatic debridement. Itu yang kedua syaratnya ya. Tidak ada jaringan mati. Nah, yang ketiga ini yang agak sulit nih, yaitu apa? Kontrol etiologi. Kita tahu tadi luka tekan, etiologinya adalah tekanan terus-menerus. Nah, berarti kita harus mencari cara ya, berimprovisasi gimana caranya supaya tekanan ini tidak terus-menerus terjadi pada satu titik yang sama. Nah, ini terkadang harus melibatkan ya lingkungan pasien, keluarga, pemberi perawatan di rumah. Kita berikan jadwal. Setiap 2 jam sekali centang, ganti posisi. Itu akan membantu apa? Mengurangi intensitas tekanan pada area luka. Sehingga aliran darah bisa lebih lancar ya. Dasar luka memperoleh nutrisi dan oksigenasi yang lebih bagus. Sehingga proliferasi bisa lebih optimal. Gitu ya. Nah, upaya lain dalam mengurangi tekanan yang terus-menerus adalah penggunaan alas tempat pasien berbaring atau matras ya. Idealnya pasien yang bed rest lama di rumah ya dianjurkan untuk memiliki matras anti dekubitus. Ini akan membantu meningkatkan efektivitas dari pergantian posisi, menjadikan aliran darah semakin bagus ke dasar luka dan progres proliferasi luka menjadi lebih optimal. Gitu ya teman-teman ya. Sudah dapat nih 3 poin utama. Apa saja tadi? 1, infeksi terkontrol. 2, tidak ada jaringan mati. Yang ketiga adalah kontrol etiologi. Nah, masih ada 2 syarat lagi nih. Oke? Yang tidak kalah pentingnya dari yang 3 ini. Mau tahu? Stay tune terus di video ini. Jangan kemana-mana. Oke, kembali ke syarat yang harus kita penuhi untuk memperoleh kesembuhan optimal pada luka tekan. Jadi sudah kita bahas ya, 3 syarat pertama. Tidak ada infeksi, tidak ada jaringan mati, dan etiologi yaitu tekanan terkontrol. Nah, yang keempat apa? Yang keempat adalah kelembapan yang seimbang. Istilahnya moisture balance. Ini yang harus kita jaga dan kadang sulit ya. Kita harus berupaya gimana caranya luka ini nggak terlalu basah dan juga nggak terlalu kering gitu ya. Yang sering sih terlalu basah ya karena eksudatnya banyak, infeksi banyak pus, terus kena BAK, kena BAB. Jadinya apa? Lukanya terlalu basah. Nah, ini akan menghambat penyembuhan luka. Kita harus berikan penyerap eksudat yang bagus ya, supaya kelembabannya itu terjaga pada level yang fisiologis. Nah, tapi kalau kita melihat lukanya ini justru terlalu kering ya, ada jaringan mati yang nekrotik, hitam, keras, berarti jangan dikurangi kelembabannya, malah justru harus ditingkatkan. Berikan produk-produk yang berfungsi meningkatkan kelembaban luka. Ya, seperti hidrogel, ya, zinc cream, bahan-bahan yang berbasis salep atau vaselin. Bisa juga yang berbasis madu. Nah, itu ya. Jadi syarat yang keempat adalah kelembabannya harus kita lihat nih. Apakah terlalu kering atau terlalu basah. Kondisikan supaya mencapai kelembaban atau moisture yang seimbang. Gitu ya. Oke, sudah 4 nih. Tinggal yang kelima. Yang kelima adalah social dan systemic support. Nah, artinya apa? Perbaikan KU secara umum, ya. Social dan systemic support. Systemic support contohnya apa? Peningkatan nutrisi. Contoh tadi, pasien dengan intake yang jelek harus dipastikan kalori dan proteinnya itu terpenuhi. Kalau dari makan biasa sulit terpenuhi, berarti harus diberikan suplemen. Suplemen dalam bentuk yang kecil tapi sudah mengandung konsentrasi yang cukup untuk kebutuhan harian, gitu ya. Suplemen ini bisa yang mengandung tinggi protein, bisa juga yang mengandung mineral-mineral esensial, magnesium, zinc, fosfor. Bisa juga yang mengandung multivitamin. Nah, itu semua sangat perlu nih untuk pasien-pasien dengan luka tekan ya, karena kondisi yang dihadapi pasien kan kompleks tadi.
udah bed rest, penyakit penyerta, infeksi, dan lain sebagainya. Oke, jadi contoh itu ya, support sistemik. Satu adalah suplemen nutrisi. Yang kedua adalah dukungan mental emosional. Nah, ini yang sering juga terlewat ya. Pasien-pasien dengan luka kronis mengalami gangguan integritas psikososial dan spiritual sehingga harus diberikan support yang adekuat gitu ya oleh tenaga kesehatan. Nah, teman-teman sekarang sudah mendapatkan nih 5 aspek manajemen perawatan luka tekan biar mendapatkan hasil yang optimal. Kita ulang lagi ya, jangan sampai lupa. Number one adalah infeksi terkontrol, ya. Nomor dua adalah tidak ada jaringan mati. Nomor tiga, etiologi, yaitu tekanan. Ini kita bisa kurangi intensitasnya, ya. Yang keempat adalah manajemen kelembapan luka, dan yang kelima adalah support sistemik dan sosial. Oke, so sekarang Anda sudah bisa melihat pasien dengan luka tekan tidak hanya soal luka yang bolong ini aja, tapi adalah satu keseluruhan individu dan daya dukung lingkungan. Menarik bukan? Semoga bisa diterapkan ya teman-teman secara optimal dan teman-teman bisa mendapatkan progres yang baik dari perawatan luka yang dilakukan. Terima kasih atas atensinya. Jangan lupa like, komen, dan share di konten ini biar semakin banyak yang memperoleh manfaatnya. Saya Ahmad Hasim Wibisono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dan dedikasi kami untuk Anda.